Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini yang pertama Ibu Ibrahim ya, baca ya. Maaf Ustadz, sering tidak sopan karena sering keluar dari Zoom. Ketika anak nelpon, kadang itu masih bisa di Zoom, tapi kalau keadaannya kan itu internetnya di pondok itu kurang lancar Ustadz. Jadi anak sering pakai telepon biasa. Akhirnya anak terpental gitu dari Zoom tanpa izin. Sifat jidan Ustadz. Sering tidak sopan. Nggak apa-apa, Iya Ustadz. Tayyip anak. Bentar. Nggak jadi. Mil. Iya, silakan Ummu Ibrahim. Iya Ustaz. Qala al-muallif ta'ala fa fi hadzal hadithi dalilun ala quwwati sabri ummi Sulaimin radhiyallahu anha wa anna ibnaha alladhi mata balagha bihal halu ila an taqula li zawjiha hadzal qawla wa tuwarriya hadhihi at-tawriyata wa qaddamat lahu al-asha'a wa nala minha thumma qalat idfanul walada wa fi hadha dalilun ala jawazi tawriyati yakni an yatakallama al-insanu bi kalamin tukhalifu niyatahu ma fi dhahiri hadha kalami. Bentar, tukhalifu apa ini? Fa'il ya Ustaz. Tukhalifu niyatuhu. Nah, niyatuhunya, fa'ilnya ya. Niat itu menyelisihi dohir kalamnya. Walahu dhahirun wal mutabadiru ila dhahnil mukhatabi walahu makna akhar ila dhihni ila dhahni ila dhihni benak yang terbesit benak ila dhihnil mukhatabi. Terus walahu makna akharu marjuhun lakin huwal muradu fi niyatil mutakallimi fayadhharu khilafa ma yuridu wa hadha jaizun walakinnahu la yanbaghi illa li hajati idza ihtajal insanu ilaihi limaslahatin aw daf'i mudarratin fal yuwarri wa amma ma'a adamil hajati fala yanbaghi an yuwarriya li'annahu idza warra wa dhahara al-amru ala khilafi ma yadunnuhul mukhatabu nasaba hadzal muwarri ilal kadhibi wa asa'a adh-dhanna bihi lakin idza da'atil hajatu fala ba'sa wa minat tawriyatil mufidatil lati yahtaju ilaiha al-insanu law anna syakhsan zaliman
ya'khudhu amwalan nasi bighairi haqqin wa auda'a insanun indaka malan qala hadha mali 'indaka wadi'atun akhsha an yattala'a 'alaihi hadha adh-dhalimu fayakhudhahu faja'a adh-dhalimu ilaika wa sa'alaka hal 'indaka malun li fulanin faqulta wallahi ma lahu 'indi syai'un al-mukhatabu yadhunnu anna hadha nafyun wa anna al-ma'na ma 'indi lahu syai'un lakin anta tanwi bi ma alladhi ay alladhi 'indi lahu syai'un fayakunu hadzal kalami musbatan la manfiyan hadza min at-tawriyatil mubahati bal qad Bentar. takunu bal qad takunu matlubatan idza da'at Ustaz Fayakunu hadzal kalam. fayakunu Benar, fayakunu hadzal kalam. hadzal Hadzal fayakunu hadzal hadzal kalamu kalamu. musbatan la manfiyan hadza min at-tawriyatil mubahati bal qad takunu matlubatan idza da'atil hajatu ilaiha wa illa fa fi ma'ada dzalika fala. Iya. Gantikan ya. Oke. Hadis di sini hadis ini terdapat dalil bahwasannya Ummu Sulaim itu memiliki kesabaran yang kuat. Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki kesabaran yang kuat. Wa anna Kesabaran Ummu sesungguhnya Sulaim. Iya terus. Dan sesungguhnya putranya yang meninggal ini apa Ustaz? Ini kalau diartikan per kata bikin bingung kamu. Dan bahwasannya putranya telah meninggal, kemudian dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan seperti itu yang menimpa Ummu Sulaim ini, keadaan seperti ini, dia masih bisa tenang, masih bisa sabar, sehingga dia mengucapkan kepada suaminya dengan perkataan ini. Itu perkataan dia dalam keadaan yang paling tenang kan di hadisnya itu kan. Ketika Abu Thalha bertanya gimana keadaan anak kita atau anakku, dia dalam keadaan yang paling tenang. Nah, di sini dan anaknya yang telah meninggal ini bersama dengan keadaan seperti ini, keadaan Ummu Sulaim yang kehilangan anaknya, dia masih bisa tetap tenang dan bersabar sampai dia bisa mengucapkan kepada suaminya dengan ucapan ini. Ucapan ini tuh maksudnya apa? Anaknya dalam keadaan yang paling tenang. Ya enggak? Kamu coba perhatikan di hadisnya itu. Halo? Ya Ustaz, Ana baru bisa masuk Ustaz. Hah? Tadi terpental Ustaz. Terpental. Qadarullah, na'am. Baru masuk. Afwan Ustaz. Na'am. Bentar ya Ustaz. Tadi bagaimana Ustaz? Sesungguhnya putranya meninggal dan iya. Terus tapi keadaan Ummu ini Sulaim itu jadi dalam keadaan putranya meninggal, Ummu Sulaim pun masih bisa tenang dan sabar. Sehingga sampailah dia bisa mengucapkan perkataan ini kepada suaminya. Hadal kaul di sini maksudnya adalah perkataan ini tuh ketika Abu Thalha bertanya gimana keadaan anakku, dia dalam keadaan yang paling tenang kan gitu kan. Watuwaria dia tauriyah ya Ustaz. Bertauriyah dengan tauriyah ini yaitu ucapan askanuma yakunu. Itu ucapan tauriyah. Keadaan yang paling tenang. Nah, Ustaz. Waqad damat lahul asya. Kemudian dia menghidangkan makan malam. Dan Ustaz.
Nala suaminya itu Abu Talha menjimai ya minha dari ya, Ummu Sulaim itu. Ummu Sulaim. Summa qalat, Kemudian kemudian Ummu Sulaim berkata, Itfanul walada, kuburkanlah anak itu. Mm-mm. jadi Fafi hadzal, uh, para dan paragraf ini tuh meskipun dalam keadaan kita artikan secara bebas saja ya. Jadi putranya Ummu Sulaim ini meninggal dalam keadaan seperti itu dia masih bisa tenang, masih bisa sabar dan sampai bisa mengucapkan kepada suaminya dengan ucapan askunu ma yakunu. Dia dalam keadaan yang paling tenang dan bertauria dengan ucapan tersebut. Kemudian dia masih bisa menyiapkan, menghidangkan makan malam, kemudian juga masih melayani suaminya. Baru setelah itu dia mengatakan kuburkanlah anak anak kita itu maksudnya. Kemudian teruskan lanjut Ustaz. wafihada ya. Hadis ini juga menjadi dalil atas bolehnya kita bertauriah demi kebaikan, yaitu engkau seseorang berkata dengan perkataan yang lahirnya itu bertentangan dengan niatnya. Niatnya itu menyelisihi iya ataupun Ya, iya berarti perkataan itu menyelisihi dengan niatnya. niatnya yang menyelisihi yang dohir dari yang nampak dari perkataan. Jadi seorang insan mengucapkan suatu perkataan yang niatnya menyelisihi dohir dari kalamnya itu. Jadi kalau bahasa kitanya itu tawaria itu kalam yang memiliki beberapa makna atau memiliki dua makna. Nah, si pengucapnya ini menginginkan makna yang dekat, tapi dia ucapannya dengan ucapan yang si mukhatab yang diajak bicaranya ini akan berpandangan, akan berpendapat dia mengucapkan dengan ucapan dengan makna yang jauh. Atau apa ya? Ya di sini kan seperti Ummu Sulaim dia mengucapkan ketika ditanya gimana keadaan anakku, nah, anak kita dalam keadaan yang paling tenang atau lebih tenang dari keadaan yang sebelumnya. Nah di sini Ummu Sulaim menginginkan ya, dengan niatnya itu bahwasanya anaknya mati. Tapi dohirnya kalam dia tidak seperti itu karena yang ditangkap oleh si Abu Tolha bahwasannya ucapan Ummu Sulaim dia lebih tenang dari keadaan sebelumnya ini maksudnya adalah sembuh gitu. Jadi kepria gini artikannya ini. Nanti coba anak kasihkan gambarannya ya. Ya Atau Ustadz, yang tadi Ustadz yakni apa namanya, yaitu berkata dengan perkataan yang lahirnya itu bertentangan dengan bertentangan atau menyelisihi dari niatnya. Kemudian yaitu perkataan yang secara dohir itu menyentuh pikiran orang yang diajak berbicara gitu Ustaz. mutabadir itu yang terlintas di benak orang yang diajak bicaranya. Itu kalam yang dohirnya adalah yang terlintas di benak mukhotob, orang yang diajak bicaranya itu lawan bicaranya. Sementara kalamnya tersebut memiliki makna yang lain, yang marju, Ya, yang lemah. Lakin huwal murud akan tapi yang diinginkan dalam niatnya mutakalim inilah akan tapi dia nih kalam yang marjuh ini yang makna yang lain yang marjuh itulah yang diinginkan oleh niat si pembicaranya. Maka fayudhiru khilafa ma yurid, maka dia menampakkan persisihan perbedaan apa yang dia inginkan. Maka dia menampakkan kalamnya itu berbeda dengan apa yang dia inginkan. Ya yang jelas ini niatnya menyelisihi dari ucapan dari dohir ucapannya. Itu ya, insya Allah seperti itu Auria. Gimana? nah, Antum Ustaz. paham ini? Jadi paham Ustaz. Iya, Paham yaitu antum gimana? perkataan yang secara lahir itu apa namanya terlintas di benaknya yang diajak berbicara, tetapi makna dan maksudnya itu berbeda dengan yang diucapkan, yaitu maksud aslinya itu ada di dalam niat si pembicara, sehingga sekilas tampak adanya perbedaan dengan apa yang diinginkan gitu.
Ana mengartikannya gitu biar enak diterima Ustaz. Sama Ana maksudnya. Ya, soalnya pokoknya yang jelas ini apa yang dia. Jadi seorang insan mengucapkan suatu perucapan, niatnya ini menyelisihi dari dohir ucapannya itu. Seperti dohir Iya ucapannya Ustaz. itu kan dalam contoh di sini Ummu Sulaim mengucapkan anak kita lebih tenang keadaannya dari sebelumnya. Dohir ucapannya seperti itu. Jadi dohir ucapannya itu yang ditangkap oleh Abu Talha, oh berarti dia lebih baik, udah agak sembuhan. Ternyata niatnya Ummu Sulaim menyelisihi dari dohir kalamnya itu sendiri. Karena niatnya Ummu Sulaim mau dia meninggal, sudah meninggal, ya kan? Jadi emang mungkin kalian bisa cari di Google. Tapi tadi Ana sudah coba Ana cari di Google ya. Nanti coba Ana cari di Google. Nanti Ana share ke grup tentang masalah tauriah ini supaya nggak bingung. Lanjutkan lagi. Sebenarnya tauriah ini Hmm. sebagian mengatakan itu dusta ya. Cuma dibolehkan kalau memang dibutuhkan. Ya, dan wahada jais dan ini Dan ini hukumnya boleh. Akan tetapi dia tidak boleh dilakukan kecuali adanya hajat di sana. ya selayaknya tidak selayaknya dilakukan kecuali memang untuk suatu hajat, suatu kebutuhan. Mm-mm. Ya, kan? Bila Tidak hajat. seseorang itu, ya Ustaz, Ya, terus kan jika seorang jika seseorang itu ada hajat, keperluan, dan demi kemaslahatan atau untuk menghindari bahaya, maka hendaklah dia bertauriah, ya Ustaz. iya, dia bertauriah. Mm-mm. Adapun Adapun bila itu dilakukan tidak untuk kepentingan tertentu, tidak untuk keperluan tertentu, maka tidak sepantasnya seseorang itu bertauriah. Ya, jika tidak ada kebutuhan ya, ada min haja jika adapun bersamaan dengan tidak adanya kebutuhan, maka tidak selayaknya dia bertauriah. Mm-mm. Karena Karena jika dia bertauriah dan tampaklah masalahnya tidak seperti kenyataannya, maka mm, itu akhirnya akan dianggap sebagai pembohong. iya, maka nanti akan dinisbahkan orang yang bertauriah itu sebagai kedusta ya, atau berdusta. Dan Wa asa nabihi dan menimbulkan prasangka kepadanya. ya berprasangka buruk pada orang yang bertauriah tadi, orang yang diajak bicaranya itu. Nah, akan tetapi jika untuk kepentingan yang mendesak maka hukumnya boleh. Boleh tidak mengapa ya, kalau bahasa tidak mengapa. Di contohnya di sini dia Dan memberikan contoh. di antara tauriah yang mufidah yang diperlukan manusia adalah apa Ustaz? Manfaat ya, Di pria yang antara bermanfaat. tauriah yang bermanfaat pada hajat manusia adalah jika ada seorang yang zalim yang dia mengambil harta manusia tanpa hak dan dan ada orang yang menitipkan kepadamu hartanya seraya dia Hmm. berkata hada mal ini hartaku saya titipkan kepadamu dan saya takut ada orang zalim yang mengetahuinya hingga dia mengambilnya faja adzolimu dan apa namanya apa nih, Ustaz? Faja Lalu adzolim dan orang dolim itu datang kepadamu. Lalu orang dolim itu datang kepadamu dan dia bertanya kepadamu, apakah uh, apakah apakah hartanya hal indaka malun li fulan? Apakah yang ada harta yang ada padamu ini milik fulan? Maka engkau katakan wallahi harta malahu indi syai'un. itu indaka itu Ya, Ustaz. apakah harta fulan ada padamu? Ya Mm-mm. gitu ya. Apakah hartanya si fulan ada padamu? Demi Allah, milikku tidak ada pada orang itu. Dijawab begitu. Apa? Malahu indi Wallahi syai'un. ma lahu indi syai'un. Demi Allah, Aku tidak memiliki sesuatu ya, Ustaz.
Ya, tidak ada harta orang itu padaku. Malahu tidak ada ma di sini manafi ya. Perhatikan di sini ini ma di sini ma dalam bahasa Arab kan ada berarti alazi, ada berarti manafi ya. Ada ma mausul, ada ma nafi. Nah, di sini dia mengucapkan wallahi ma lahu indi syai'un, yang dipahami orang yang bicaranya tadi, orang dolim tadi, tidak ada padaku hartanya si fulan gitu ya kan, ini kan yang dipahami oleh si siapa, si orang dolim tadi. Di sini berarti dia menggunakan lafadz ma, perhatikan tumannya ini ya, perhatikan ma-nya. Terus wal mukhatab, dan yang diajak bicara orang dolim itu menyangka, Itu mengira bahwasanya pernyataan hada nafyun, bahwasanya kamu itu perkataan kamu itu nafyun, peniadaan penafian, gitu ya Ustaz. tidak peniadaan, Nafi penafian. wa anal makna, padahal maknanya itu kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu Enggak, tidak dan ada padamu milik dia gitu ya Ustaz. bukan, dan bahwasanya maknanya dengan penafian adalah ma'in dilahu syai'un, tidak ada padaku hartanya dia. Akan tetapi anta tanu, ya akan tapi engkau meniatkan ma, ya dengan ma itu ma lahu indi syai'un, itu bermakna alladzi. Ya, maksudnya yang ada padaku ya hartanya si dia gitu. Alladzi indi, yang ada padaku ya miliknya si dia, hartanya dia. Maka jadilah kalamnya ini musbat, kalamnya ini kalam yang positif, tidak mengandung penafian. La manfian, bukan kalam peniadaan. Hada minat tauriyatul mubaha, ini tauriyah yang dibolehkan. Bahkan kota kunu matlubah, bahkan kadang-kadang ini yang dituntut, harus bertauriyah. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan harta orang lain dan juga mencegah mudarat. Kalau da'atil hajah, jika ada kebutuhan yang memang mendorong untuk melakukan tauriyah. Wa ila, nah kalau tidak ada kebutuhan yang mendorong untuk tauriyah pada selain-selain yang demikian itu, maka fala, tidak boleh. Ini mah agak repotin tauriyah ini, tauriyah. Dan ini memang Rasul juga pernah bertauriyah. Rasul bertauriyah ketika mau perang ya. Jadi seringnya Rasul kalau dia mau perang itu dia bertauriyah. Seolah-olah ingin maju ke arah barat, padahal dia arahnya ke timur. Ya ini mungkin Ibrahim Pak mafhum ya, insyaallah ya, masalah tauriyah ini ya. Insyaallah. Alhamdulillah maksudnya. Ya, tauriyah ini pokoknya ya kalau selagi tidak ada kebutuhan yang mendesak ya jangan digunakan ya. Karena nanti antum akan dicap sebagai pendusta. Baik Nah, Ustaz, seperti dalam, jazakumullahu khairan Ustaz. iya. Tapi berikutnya ini Nah, Ustaz. Aufar ya. Nah, wa fi hadzal hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma jaa Anas bin Malikin bi akhihi min ummihi bni Abi Talhata jaa bihi ila nabiyyi alaihi salatu wassalam wa ma'ahu tamaratun fa'akhadahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madaghat tamarati thumma ja'alaha fi sabiyyi yakni adkhalaha fi famihi wa hannakahu ay adkhala asba'ahu wa darahu. Apa Ustaz? Usbu. Ya, bisa dibaca usbu atau Usbu. isbi. Bisa dibaca. Oh. Ya, ada berapa bahasa kalau nggak salah saya. Iya, macam-macam kayaknya. Iya, ada beberapa juga bacaan. Ada usbu, alifnya itu di doma, ada di kasroh. Nah, tapi kalau asba, berarti ada ada berarti ini usbu, ada usbu'ahu adkhala usbu'ahu wadarahu fi hanakihi wa tabarukan biriqin nabiyyi alaihi salatu wassalam
liyakuna awwala ma yasilu ila batni liyakuna awalu awalu awal Hmm. liyakuna awwalu ma yasilu ila batni hada sabiyyi riqur rasuli alaihi salatu wassalam wa kana sahabatu Ini dibalik berarti ya. Ini khobarnya berarti ya. Liyakuna awala. na'am berarti awal yang tadi Ya, berarti ya ini khobarnya dibalik. Liyakuna awala ma yasilu ila batni hadis sabi rikun nabi sallallahu alaihi wasallam. liyakuna awwala ma yasilu ila batni hada sabiyyi riqur rasuli alaihi salatu wassalam wa kana sahabatu yaf'aluna hada idza wulida lahum auladu banuna aw banatun ja'u bihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ja'u bitamarati ma'ahum min ajli an yuhannikahu wa hadha tahniku hal huwa li barakati riqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au min ajli an yasila to'mut tamri ila mi'datis sobiyyi qabla kulli syai'in in kulna bil awwali sorot tahniku min khosoisi rasuli alaihi salatu wassalam fala yuhanniku ahadun sobiyan li'anahu la ahada yutabarroka biriqihi Yutabaroku. ya maaf li'annahu la ahada yutabarroku biriqihi wa arqihi Wa benar Ustaz? arabi. Araqi. Wa arabi. Keringat. Arakun. Nah, berarti wa araqihi ila rasul ya Ustaz? Ya, ila rasulu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kulna bisani innahu min ajli tamarati liyakuna huwa awwala ma yasilu ila mi'dati sabiyyi li'annahu yakunu laha bimanzilati dabbaghi fa innana naqulu kullu mauludin yuhannaku wa fi hadzal hadithi ayatun min ayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu da'a li hadza sabiyyi fabarakallahu fihi wa fi aqibihi wa kana lahu kama dzukirna. Kama dzakarna. Oh ini dzakarna. Kama dzakarna sisipan ini. Jumlah sisipan. Wa kana lahu kama dzakarna tis'atun minal walad. Kama dzakarna tis'atun minal waladi. Kulluhum yaqra'unal Qur'ana bi barakati da'ain nabiyyi alaihi salatu wassalam. Berarti doain nabi. Doa. Iya. Berarti bi barakati du'ain nabiyyi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Udah ya. udah Ustaz. Di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Muadelin bisa dibalik nggak ini? Bentar. Muadelin. Iya Ustaz. Ini halaman 263. Sudah ya. Ya, dalam hadis ini. Di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Anas bin Malik datang bersama saudara laki-lakinya yang dari
dari ibunya, maksudnya yang seibu gitu ya. Yang seibu tapi lain Ya, bapak ya, bapaknya Abu Tolha. nah, yang seibu yaitu anak laki-laki dari Abu Tolha. Abu Tolha datang membawa Ya, dengannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan ia datang membawa kurma. ya beberapa Kemudian kurma ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kurma itu dan mengunyahnya. Dan mengunyah kurma itu kemudian memasukkannya ke mulut bayi itu dan memasukkannya ke dan mengoleskannya ya, memasukkannya dan mengoleskannya. Itu ya, Ustaz, tekniknya. Halo? Nggak kedengaran suara Ustaz? Oh, nggak kedengaran? Oh, itu. Lalu memasukkannya ke mulut bayi dan mengoleskannya gitu. Iya, Tekniknya. hanakau tahnya. Mana? Iya. Kemudian yaitu Rasulullah itu memasukkan jari-jarinya, kemudian diputar-putar di mulut bayinya itu, dioles-oleskan di langit-langit mulut bayinya untuk mengharapkan keberkahan dari air liur Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab diulangin lagi, tadi anak sempat keluar, kok bisa keluar ya? Nah, nggak kelihatan. Jadi dari mana ya? Yang ini ada dari Wamadhawa itu ya Ustaz ya. Lalu Ada khol. yang ada kalau memasukkan. Oh ya, yaitu Rasulullah memasukkan jari-jarinya kemudian dioles-oleskan di langit mulut bayinya untuk Ya. untuk mengharapkan keberkahan dari air liur Dari Nabi air Sallallahu. Iya. Agar yang pertama sampai atau masuk sampai ke perut bayi itu adalah air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat biasa melakukan hal ini jika lahir anak-anak di antara mereka, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka datang kepada Rasulullah, membawanya sambil membawa kurma untuk ditahnik. Ya, kemudian ada tahnik ini. Bentar, untuk paragraf ini beliau ingin menyampaikan bahwasanya di sana ada perbedaan pendapat tentang masalah tahnik ini ya. Karena ada yang mengatakan tahnik itu kekhususan Rasul, ada yang mengatakan tidak. Tahnik ini apakah ditujukan untuk mengharapkan berkah dari air liur Nabi atau agar kurma itu menjadi makanan pertama yang sampai ke perut bayi sebelum yang lain. Jika kita mengatakan pendapat yang pertama, kenapa Ustaz? Tadi Maidah itu usus ya? Oh, usus ya? Iya, Maidah itu suami itu usus anak kecil. Terus kan kita mengatakan di kamus organ dalam perut. Ya, Maidah itu ya usus itu, kalau masalah usus, Maidah itu usus. Jika kita mengatakan pendapat yang pertama, berarti tahnik itu merupakan kekhususan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak seorang pun
tidak boleh gitu ya. Tidak boleh seorang pun mentahnik itu Iya, ya Ustaz? mentahnik anak. Karena tidak seorang pun yang diharapkan berkah air liurnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Ya, Wasallam. ini ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa diharapkan barokahnya dengan air liurnya dan keringatnya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mengambil pendapat pertama, bahwasanya tahnik itu merupakan kekhususan Rasul. Terus Pak Ingku, nah bisa nih. Dan jika kita mengatakan pendapat yang kedua, bahwa hal tersebut agar kurma itu menjadi sesuatu yang pertama sampai ke usus bayi. Iya, ke perut bayi. Terus bayi. Karena kurma tersebut berfungsi sebagai penyama, penyama atau pembersih. Sekedudukan dengan pembersih gitu ya. Nah, berarti dia berfungsi sebagai pembersih gitu. Maka kita katakan setiap anak yang lahir bisa ditahnik. Iya, ini kalau kita mengambil pendapat yang kedua, maka maka kita mengatakan ya setiap anak kecil ya disunahkan untuk ditahnik gitu. Nah ini hilaf, cuma di sini beliau tidak memberikan yang mana yang kuat ya. Ini hanya menyampaikan ya tentang perkataan para ulama tentang masalah tahnik ini. Dan dalam hadis ini terdapat tanda dan terdapat mukjizat, salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi gitu. Ya, aja. Termasuk ada dalam hadis ini ada satu tanda dari tanda-tanda kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini terdapat satu tanda dari tanda-tanda kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah berdoa untuk si bayi, lalu Allah memberikan keberkahan padanya dan pada keturunan. Hingga ia mempunyai seperti apa yang telah diceritakan dalam hadis. Maksudnya itu kamar zakarnya kamu artikan belakangan aja ya. Wa kana lahu tis'atun minal walatis'atun, ini kan isim dari kana ya kan. Ini kamar zakar ini jumlah sisipan aja. Dan keadaan tersebut yang didoakan oleh Nabi, yaitu anak kecil tadi ini tahnik, sebagaimana kami sebutkan, dia memiliki 9 anak. Gimana kananya jadi apa Ustaz? Keadaannya gitu? Ya, nggak usah diartikan aja wakana, dan keadaannya orang tersebut atau anak tersebut, sebagaimana kami sebutkan, dia memiliki 9 anak gitu ya. Dan katanya orang tersebut memiliki seperti yang disebutkan memiliki 9 anak, dan semua itu membaca dan menghafalkan Al-Quran gitu. Ya, dengan keberkahan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Doa dengan sebab keberkahan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ya kan setelah ditanya adiknya Anas itu didoakan kan oleh Nabi ya. Iya. Dan ya ternyata terbukti ini, karena terbukti maka ini merupakan satu tanda dari tanda-tanda kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, kenapa? Itu yang paling atas, li'annahu yakunulaha, itu hunya kemana ya? Apa? Di baris pertama itu, di baris paling atas yang halaman 264 ini, li'annahu yakunulaha. Nah, li'annahu hunya kemana? Kalau lahanya itu ke kurma bukan? Laha ke kurma. Hunya li'annahu
Li'annahu yakunu laha bimanzilati dibab. Karena Kan yang sungguhnya tak itu bukan. iya. Ini kalimat sebelumnya, kalimat sebelumnya gimana coba? Kalimat sebelumnya liyakuna huwa awwala ma yasilu innahu. Wa in qulna bisani innahu min ajli tamarat liyakuna huwa awalu ma yasilu. Min ajli tamarati liyakuna huwa awwala ma yasilu illa Kalau misalnya tamarot itu kan pasti ha. Kalau ya, tapi ini ceritanya tentang kurma-kurma aja. Apa kalau tamrun ya silu Ustaz? Nggak ngerti. Nggak ngerti. liyakuna hiya awalu ma yasilu ilam ma'idatu sabiyi li'annahu yakunu laha bimanzilati dibab. Karena sungguhnya yakunu laha untuk Tahnik itu bukan? Tahniku, at-tahniku. mungkin tahnik ini kayak kemungkinannya. Iya. Ya, Karena berarti tahnik itu untuk apa? Bukanlah laha ini kembali ke ininya, ke maidah. Li'annahu yakunu laha, karena itu tahnik untuk maidah sobi, untuk pencernaan sobi, untuk usus sobi itu sekedudukan dengan pembersihan. Allah alam. Nampaknya seperti itu maknanya. Karena tahnik, maka tahnik ini untuk lambung si bayi atau untuk usus si bayi itu sekedudukan dengan pembersihan, yang membersihkan lambungnya, membersihkan ususnya. berarti punya ke tahnik hanya kata marot apa mi'dah? Laha itu hanya itu maidah. Maidah kan Maidati sabi. Oh, maidah. Maidati sabi. Di kamus dapatnya mi'dah. Mi'dah. Mungkin mi'dah, tapi kayaknya maidah deh, bukan mi'dah. Maidah. Babi, pencernaan. Ya usus lah, kalau usus mungkin ya. Yang masuk ke pencernaan itu. Nah makanya ini li'anna tahnik yakunu laha yakunu lima'iddati sabi bimang dilati dibak. Coba kalau kita artikan ya, li'anna tahnik yakunu lima'iddati sabi bimang zilati dibak. Karena sungguhnya tahnik keadaannya itu untuk pencernaan si bayi atau usus si bayi bimang zilati, sekedudukan dengan dibak, pembersihan. Mungkin masuk seperti itu. Wallahu alam. Nah, ini kan pendapat yang kedua ini ya. Tapi berikutnya ini Ustaz. Urwah, silakan Urwah. Wa fihi annahu yastahibbut tasmiyata bi'abdillahi fa inna tasmiyata bihada bi'abdirrahmani afdalu ma yakunu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Annahu yustahabbu. Tapi ini Ustadz Naibu failnya mu'annas. Nah, ini Umadilin. Umadilin gimana nih jawabannya nih Umadilin, kok isimnya mu'annas atau naibul fa'ilnya mu'annas, kok fiilnya tetap muzakkar? Umadilin. Ya Ustaz, pas. Pas. Kenapa kok ini naibul fa'ilnya mu'annas, kok fiilnya tetap muzakkar? Boleh gak seperti ini? Boleh kayaknya Ustaz. Ibrahim, jangan boleh kayaknya, jangan ragu-ragu. Ibrahim. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh?
jamak taksir ya? Enggak, tasmiyata ini mu'anasnya bukan hakiki. Mu'anasnya bukan hakiki. Dia mu'anas majazi. Iya. Kalau mu'anas hakiki itu yang menunjukkan orang ya seperti Fatimah, Zainab, ini mu'anas hakiki. Muslimatun, mukminatun, ini mu'anas hakiki. Adapun tasmiyah ini mu'anas majazi. Seperti juga matahari. Nah, ini dulu pernah lewat juga kita kan ya, kalau nggak salah. Jadi fa'il atau naibul fa'il kalau dia mu'annas majazi bukan mu'annas hakiki, ini boleh fi'ilnya tetap mudzakkar. Gimana Umurwah? Bentar Ustaz, lupa Ustaz ditulis dulu. Wa fihi annahu yustahabbu tasmiyatu bi Abdillahi fa inna tasmiyata bihada wa bi Abdirrahmani afdalu ma yakunu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahmani wa amma ma yuraw anna khairal asma'i Yurwa. ma Ya. Kemudian dimajulkan yurwa. apa Ustaz? Yurwa fi'il mudhari majhul. Ma yurwa wa amma ma yurwa anna khairal asma'i ma hamida wa ubida fala aslaha lahu wa laisa hadisan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al hadisu sahihu ahabbul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahmani fa asdaquha harisun wa hammamun asdaqul asma'i li'annaha mutabiqatun lil waqi'i. Fa kullu wahidin min bani adama wa huwa harisun ya'malu wa kullu wahidin min bani adama fa huwa hammamun yahummu wa yanwi wa yaqsudu wa lahu iradatun. Qala Allah Ta'ala fi suratil Insyiqaq al-ayatus sadisatu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Kullu insanin ya'mal wa asdaqul asma'i harisun wa hammamun li'annahu mutabiqun lil waqi'i wa ahabbuha ilallahi Abdullahi wa Abdurrahmani wa lihada yanbaghi lil insani an yakhtara li abnaihi wa banatihi ahsanal asma'i liyanala bidzalikal ajra wa liyakuna muhsinan ila abnaihi wa banatihi. Amma antu tiya biasma'in ghoribatin alal mujtami'i. Anta tiya bi asma'i Anta tiya bi asma'in ghoribatin alal mujtami. Saya Ustaz. Alal mujtama'i. Alal mujtama'i masyarakat ya. Fa inna hada qad yujibu mudayaqatin nafsiyatan lil abna'i wal banati fil mustaqbali wa yakunu kullu hamid yanalu walada awil ibna awil binta min hadal ismi fa alayka ismuhu wa baluhu liannaka antal mutasabbibu limudayaqatihi bihadal ismi ghoribi alladhi yusharu ilaihi wa yuqalu unzur ila hadal ismi unzur ila hadal ismi. Di dalam tersebut juga bahwasanya Ustaz boleh disunahkan.
tersebut juga bahwasanya penamaan dengan nama Abdullah disukai, Bentar, penamaan dengan nama bentar. Abdurrahman. Nggak jelas Umurwah suaranya. Ya Ustaz, di sini dia lagi hujan. Dan di dalam hadis ini, Dan di dalam hadis ini juga bahwasanya penamaan dengan nama Abdullah itu disukai. ya disunahkan ya, ustahabu, disunahkan. Sesungguhnya penamaan dengan nama Abdullah dan Abdurrahman lebih afdol ke keadaannya. Iya, lebih afdol. Seafdol-afdolnya keadaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya nama-nama yang ada di antara kalian yang lebih disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan adapun hadis yang diriwayatkan bahwasanya nama-nama yang paling baik tidak mengandung pujian dan penghambaan, maka tidak ada sebaik-baik nama, yaitu apa yang di dalamnya itu ada pujian dan kata ubida, yaitu dimulai dengan kata abdu, yaitu makna nama yang mahumida, apa-apa yang mengandung pujian, dan ubida yang diawali dengan abdu, seperti Abdul Salam, Abdul Qadir, dan yang lainnya. Kalau mahumida contohnya seperti Muhammad, Ahmad, ya, sesuatu yang dalam itu ada pujian, ada yang terpuji. Nah, terus maka tidak ada asalnya. Ya, hadis ini tidak ada asalnya ya. Maksudnya hadisnya itu dhaif sekali, tidak ada asalnya. Walaisa dan bukan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih itu adalah nama-nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama-nama yang paling benar itu adalah Haris dan Hammam. Ya, paling jujur ya. Ya benar tuh. Wa Haris wa Hammam, berarti jadi kalau kalian ketemu kalau kalian ketemu hadis khairul asma'i ma humida wa ubida, ini hadisnya dhaif ya. Diingat-ingat. Dan Haris dan Hammam adalah nama-nama yang paling benar karena nama-nama tersebut paling jujur kalau dia mencocoki kenyataannya. Karena nama-nama itu sesuai dengan kenyataannya. Maka setiap seseorang dari Bani Adam adalah Haris yang bekerja. Iya, Haris itu aslinya petani. Hasilnya petani, cuma ya karena bekerja dia. Wa kullu wahidin mana, dan setiap orang dan juga Hammam itu artinya maksudnya yang menghendaki atau mencari atau berusaha mendapatkan. Hammam itu yang memiliki keinginan, yang memiliki cita-cita. Yahummu wa yanwi, yang punya niat, yang punya tujuan. Walahu iroda, dan dia memiliki keinginan. Hammam itu secara bahasa artinya orang yang memiliki keinginan. Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, halo. Nah, Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Iya. Setiap manusia berusaha atau beramal, maka Hammam yang paling benar atau jujur, maka nama yang paling benar atau jujur adalah Haris dan Hammam, karena sesungguhnya nama-nama tersebut sesuai kenyataannya. Dan nama yang paling dicintai atau disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena hal ini seharusnya
bagi seorang insan agar memilihkan nama-nama yang paling baik untuk putra dan putrinya, agar insan tersebut memperoleh pahala atau balasan dengan sebab menamakan putra-putrinya dengan nama-nama yang baik. Agar seorang insan tersebut, maksudnya di sini orang tua, menjadi orang yang baik kepada putra dan putrinya. Nah, gimana? Waliyakuna muhsinan, dan agar dia menjadi orang yang berbuat baik kepada anak-anaknya dan putri-putrinya. Ya, nama Ustaz. Adapun dengan diberikan nama-nama yang asing di masyarakat, sesungguhnya hal ini maksudnya dengan pemberian nama-nama yang asing di masyarakat tersebut akan mengakibatkan atau menimbulkan kesusahan bagi anak-anaknya di masa akan datang. Sahih Ustaz. Ya, terus wayakunu kullu hammin, Setiap kesusahan yang anak-anaknya peroleh dengan nama-nama yang asing tersebut, maka atas orang tuanya itu dosa dan akibatnya. ya, Karena sesungguhnya dengan pemberian nama-nama yang asing tersebut menjadi karena sungguhnya engkau yang menyebabkan. Iya Ustaz, karena sesungguhnya engkau menjadi penyebab dengan memberikan nama-nama yang asing tersebut, penyebab kesusahan, penyebab kesedihan terhadap anak tersebut. dan dikatakan unzur ila hadal, dan dikatakan lihatlah kepada nama ini dan lihatlah kepada nama ini. Ya, sebentar, hujan. Halo. Halo hujan, sini. Halo. Halo. Nah, Ustaz, masih kedengaran suaranya Ustaz. Kedengaran suaranya. Hujan besar, kita hentikan dulu ya. Nanti dilanjut pekan depan Ustaz. Iya. Nah, silakan Ustaz tutup Ustaz. Iya, subhanallah wa bihamdihi, Ya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Allah khairan. Sudah Ibu